Pernah nggak sih ngerasa super sibuk, seharian lari sana-sini ngerjain banyak hal, tapi pas malam kok kayaknya nggak ada yang benar-benar kelar ya? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Nah, kali ini kita bakal bongkar bareng-bareng apa yang disebut jebakan hustle culture. Dan cari tahu gimana caranya pindah dari sekedar sibuk jadi beneran efektif. Kuncinya kita ambil dari buku keren, Buku Kerja Detoks Produktivitas, karya Dr. Stacy Botton. Nah, coba deh dengerin ini. Dokter Botton itu ngebuka bukunya dengan cerita yang jujur kayaknya kita semua pernah ngalamin deh. Perasaan yang tadi itu loh, sibuknya minta ampun, tapi kok nggak ada hasil yang berarti. Inilah titik awal kita buat ngerti kenapa sih kita sering banget ngerasa kejebak dalam rutinitas kayak gitu. Perasaan kejebak inilah yang langsung membawa kita ke bagian pertama pembahasan kita, jebakan sibuk. Ini masalah yang umum banget di zaman sekarang, di mana kita tuh sering salah kaprah, ngira kalau sibuk itu ya sama dengan produktif, padahal beda banget. Kena banget nggak sih pertanyaan ini? Rasanya tuh kewalahan, daftar tugas panjangnya kayak rel kereta, tapi hasil yang memuaskan kok kayaknya jauh banget ya. Nah, ini kan pengalaman kita semua. Dan enaknya, buku ini ngerti banget perasaan itu dari halaman pertama. Nah, ini dia intinya. Budaya kerja gila-gilaan itu seolah-olah nyuruh kita buat ngisi setiap detik dengan kerjaan. Tapi itu jebakan teman-teman. Produktivitas yang beneran itu bukan diukur dari seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa bernilai hasil kerja kita. Ini beda krusial banget antara cuma kelihatan sibuk sama beneran efektif. Oke, terus solusinya gimana dong? Jawabannya tuh bukan nambahin strategi baru yang ribet, tapi justru ngubah cara kita mikir. Inilah filosofi utama dari buku ini, kita butuh yang namanya detoks pola pikir. Kata detox di sini tuh pas banget loh. Maksudnya bukan nambahin kerjaan lagi ke jadwal kita yang udah penuh sesek. Justru sebaliknya, ini soal ngebersihin semua sampah dan berisik-berisik yang nggak penting, supaya kita bisa fokus ke hal-hal yang beneran bikin kita maju. Jadi, fondasi dari semua ini adalah mengubah mindset kita. Sebelum kita ngomongin tools atau teknik apapun, yang paling pertama harus kita benerin adalah cara kita ngelihat tantangan, kemampuan diri sendiri, dan potensi kita buat berkembang. Di sini perbandingannya jelas banget diambil dari konsepnya Carol Dweck. Ada pola pikir tetap yang bikin kita percaya, kemampuan gue ya segini-gini aja. Terus ada pola pikir bertumbuh yang lihat tantangan itu justru sebagai kesempatan buat belajar. Perubahan paling kerennya, itu saat kita ganti kalimat, aku nggak bisa jadi aku belum bisa. Wah, itu langsung ngebuka semua pintu kemungkinan. Dan manfaatnya, banyak banget. Kalau kita pakai pola pikir bertumbuh, kita jadi lebih kuat mentalnya, lebih inovatif, performa kerja jadi lebih oke, dan yang paling penting, kita jadi lebih puas sama hidup. Semua itu datang dari satu keyakinan sederhana, kita bisa terus jadi lebih baik. Oke, mindsetnya udah bener nih. Sekarang kita butuh alat praktisnya. Nah, buku ini ngasih 2 teknik yang ampuh banget dan gampang dipraktekin buat bantu kita ngendaliin waktu, bukan malah dikendaliin sama waktu. Alat yang pertama namanya blok waktu atau time blocking. Konsepnya simple tapi efeknya luar biasa. Jadi daripada kita multitasking loncat-loncat dari satu kerjaan ke kerjaan lain yang bikin capek otak banget, mending kita alokasiin satu blok waktu khusus buat ngerjain satu tugas aja. Fokusnya jadi tajam banget dan kualitas kerjaan juga meningkat drastis. Cara pakainya gampang banget kok. Pertama, bikin daftar prioritas harian. Kedua, masukin tugas-tugas itu ke jadwal tapi disesuaikan sama tingkat energi kita. Misalnya, kerjaan berat pas pagi-pagi, pas lagi seger. Ketiga, dan ini kuncinya, pas di satu blok waktu ya, fokus di satu tugas itu aja. Terakhir, malamnya coba dievaluasi, besok bisa lebih baik lagi. Gitu aja terus. Contoh si Sophie ini benar-benar nunjukin hasilnya. Dia sama kayak kita sering ngerasa kewalahan, tapi setelah pakai blok waktu, dia bukan cuma jadi lebih produktif, tapi juga ngerasa lebih tenang dan bisa ngontrol harinya. Nah, itulah kerennya kalau kita punya jadwal yang terstruktur. Oke, jadi kita udah tahu cara ngejadwalinnya. Tapi pertanyaannya, tugas mana dulu yang harus dikerjain? Kan nggak semuanya sama pentingnya. Nah, disinilah alat kedua kita berperan, Matrix Eisenhower. Ini dia Matrix Eisenhower. Bayangin ada 4 kotak. Kotak pertama itu isinya kerjaan mendesak dan penting, alias kebakaran yang harus dipadamin sekarang juga. Kotak 3 dan 4 itu isinya gangguan-gangguan yang mending didelegasiin atau dihapus aja. Nah, magicnya ada di kuadran 2, kerjaan yang penting tapi nggak mendesak.
Ini soal perencanaan, belajar hal baru, jaga hubungan baik. Kuncinya adalah makin banyak waktu kita di kuadran 2, makin sedikit kebakaran yang muncul di kuadran 1. Nah, sekarang kita sampai di mindset terakhir yang jadi lem buat nyatuin semuanya. Dan ini mungkin yang paling penting dari semuanya, pilih kemajuan bukan kesempurnaan. Perfeksionisme itu kayaknya bagus ya. Padahal itu jebakan. Penyakit ini yang bikin kita suka nunda-nunda kerjaan, mikir kebanyakan alias overthinking, dan akhirnya jadi ragu sama diri sendiri. Bedanya jelas banget. Perfeksionisme itu bikin kita mandek, nggak gerak-gerak. Sebaliknya, kalau kita fokus ke kemajuan, kita jadi bebas buat melangkah. Intinya adalah terus bergerak, belajar dari kesalahan, dan dapetin momentum. Satu langkah kecil itu udah sebuah kemenangan loh. Dan begitu kita mulai ngehargain kemajuan, efeknya langsung kerasa. Stres dan cemas berkurang, kita jadi lebih berani coba-coba hal baru, dan setiap kali kita nyelesain tugas kecil, rasanya kayak dapat suntikan semangat. Momentum itu bener-bener kekuatan super buat jadi produktif. Jadi, kesimpulannya apa? Gampang kok. Produktivitas itu bukan soal volume, tapi soal intensi. Bukan tentang ngerjain lebih banyak, tapi ngerjain hal yang tepat, dengan sadar dan sengaja. Kuncinya di kejelasan, fokus, dan tindakan yang emang sejalan sama tujuan kita. Sekarang, pertanyaan buat kamu. Coba deh, lupain dulu rencana yang harus sempurna. Nggak usah nunggu momen yang pas. Dari semua yang kita obrolin tadi, apa sih satu langkah kecil yang mungkin nggak sempurna yang bisa kamu lakuin hari ini juga buat mulai bergerak maju?